Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badrus Soleh dengan NIM 20 10 11 40 15 07 dari kelas 03 TPLE 002. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasi dengan judul organisasi berkas primer. Organisasi berkas primer adalah cara mengorganisasi dan mengolah informasi dalam bentuk rekaman yang disimpan dalam sebuah berkas, atau mempelajari struktur yang tepat untuk mengorganisasi berkas berdasarkan record dengan kuantitas besar, informasi dengan ruang khusus atau sesuai dengan performansi permintaan, informasi yang membutuhkan pemrosesan dengan cara berbeda pada aplikasi berbeda, informasi yang membolehkan tugas-tugas taks menjadi bagian proses. Terdapat 3 organisasi berkas primer, yaitu sekuensial, langsung, dan sekuensial berindeks. Masing-masing organisasi tersebut memiliki cara memproses atau mengakses berkas yang berbeda. Seperti sekuensial, aksesnya adalah sekuensial, langsung aksesnya langsung, sekuensial berindeks, aksesnya sekuensial atau langsung. Tiga organisasi berkas primer. Yang pertama, organisasi berkas sekuensial. Rekaman disimpan di dalam file secara beruntun berdasarkan waktu pemasukannya. Rekaman yang masuk lebih dulu memiliki indeks atau alamat yang lebih kecil dari yang dimasukkan kemudian. Jadi, misalnya misi pertama berarti dia menempatkan ke 1, misi kedua berarti dia menempatkan ke 2, dan seterusnya. Organisasi berkas langsung adalah rekaman disimpan tidak secara langsung, secara beruntun, namun pada alamat yang didasarkan pada kunci rekaman. Misalnya kode barang, anggap saja kode barang itu ada 3 digit atau 3 karakter. Laptop 1, laptop 2, laptop 3. Jadi kalau ditulis laptop 1, dia akan disimpan ke record ke 1 dan seterusnya. Organisasi berkas sekuensial berindeks. Rekaman yang disimpan secara beruntun namun ditambahkan dengan adanya indeks yang akan mempermudah penemuan rekaman kembali. Jadi berkasnya itu disimpan secara urut tapi dia berindeks. Sekuensial, pengorganisasian sekumpulan catatan ke dalam sebuah berkas memerlukan sebuah cara, yaitu sequential file organization. Jadi sequential file organization itu bisa terdiri dari catatan yang berbeda, atau cara paling dasar adalah cara sequential file organization atau organization berkas sekuensial. Jadi waktu catatan dibuat itu kemudian direkam berurut dalam sequential file organization. Jadi seluruh catatan tersebut perlu diakses secara berurut pada waktu akses dan pada waktu berkas dipakai masukan atau input. Pada setiap jenis pemrosesan data dengan orientasi sekumpulan bits
sequential file organization sering digunakan. Pemanggilan primitive access digunakan agar setiap catatan dapat dibaca dan diakses. Indeks sekuensial. Indeks sekuensial adalah organisasi file indeks sekuensial, kombinasi dari organisasi file sekuensial dan organisasi file relatif. Ini adalah metode yang efektif untuk mengatur koleksi rekaman yang perlu diakses beruntun atau langsung berdasarkan nilai kunci. Jadi record dapat diakses secara langsung dengan menggunakan satu atau lebih indeks. Struktur file index. Yang pertama, prim data area. Daerah data utama yang diurutkan secara sekuensial dan dibagi menjadi blok fisik dengan pointer atau record yang tepat. Overflow index area. Daerah indeks untuk tiap blok daerah utama. Isi dari indeks area merupakan record pertama dari setiap blok sekuensial. Overflow area, daerah ruang bebas untuk menyimpan record baru selama menyimpan file langsung jika kita akan menambah sebuah catatan pada berkas sekuensial. Catatan tersebut akan berada pada bagian akhir. Jadi tidak berarti catatan tersebut itu akan disimpan berurut secara numerik pada file organization. Jadi pada setiap jenis pemrosesan data itu dengan orientasi sekumpulan bit, sequential file organization itu sering digunakan. Jadi pemanggilan primitive access itu digunakan agar setiap catatan dapat dibaca atau diakses berurut. Medan data. Medan data berisi nilai dasar yang membentuk sebuah rekaman. Isi sebuah medan tergantung pada atribut yang dimiliki oleh individu pemilik rekaman. Nilai tersebut pada saatnya nanti akan dimanipulasi oleh proses komputerisasi. Nilai-nilai dalam medan harus tunduk pada deskripsi tentang tipe nilai kapasitas bit maksimum. Medan data juga adalah record yang ada di dalam berkas, biasanya mempunyai medan yang berfungsi khusus. Ialah untuk identitas record yang mempunyai sifat berbeda baik internal maupun eksternal. Contohnya tanggal yang biasanya mempunyai sebuah record, yaitu contoh unik. Medan mempunyai maksimal 8 bit, yaitu terdiri dari 3 medan yang lebih elementer, ialah tanggal mempunyai 2 digit, bulan mempunyai 2 digit, dan tahun mempunyai 4 digit. Mengetahui tanggal dapat dibandingkan antara lebih tua atau lebih muda, prosesnya dengan menghitung mundur dan lain-lain. Rekaman data merupakan hal penting. Untuk pemilihan tipe data itu disarankan memenuhi kebutuhan dan mencakupi syarat sistem yang sedang dibangun. Jadi proses penggabungan satu tipe dan satu presentasi ialah suatu domain yang jelas atau spesifik. Jadi representasi yang tidak jelas itu mengakibatkan sulit mencari data kembali. Contohnya medan 1, medan 2, dan seterusnya sampai medan N.
Jadi suatu medan itu memungkinkan bisa digabungkan dengan yang lain karena medan itu memiliki deskripsi yang jelas. Contohnya lagi adalah rekaman mahasiswa. Di sini ada nama mahasiswa, nomor mahasiswa, jenjang, program studi, dosen wakil, SPP, dan data lain. Berkas data adalah sebuah berkas merupakan koleksi dari rekaman-rekaman yang sama yang diletakkan dalam peralatan penyimpanan data komputer. Salah satu tipe peralatan penyimpanan eksternal dari berbagai alternatif adalah penggerak disk dengan disk magnetik. Sebuah berkas akan memiliki nama yang dikenal oleh sistem operasi dan mempunyai struktur atau organisasi yang ditentukan oleh program pengaksesan berkas. Jadi contoh alat penyimpanan eksternal yaitu penggerak disk dengan disk magnetik. Di suatu disk itu memiliki identitas yang diketahui sistem operasi dan memiliki struktur yang ditentukan sendiri oleh sistem berkas. Berikut ini adalah contoh tentang data mahasiswa di universitas. Jadi untuk membangun suatu berkas seperti berkas mahasiswa itu tidak baik bila sebuah tipe rekaman dicampur dengan tipe rekaman yang lain. Di sini ya teman-teman bisa melihat contohnya sendiri pada layar ya. Di sini ada nama mahasiswa, nomor mahasiswa, jenjang, program studi, dosen wali, SPP, dan data lain. Contohnya seperti ini, Nuryati Tuto Subhan dengan nomor mahasiswa 10.50.001, jenjang S1, program studi teknik informatika, dosen wali Iwan, SPP 500.000. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.